Bapak Ibu, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang menyediakan, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya, belum semua, Tuhan saya akan menyediakan segala yang saya perlukan dan segala yang saya butuhkan. Coba lihat kanan kirimu, bilang Tuhan akan menyediakan. Amin. Bilang ke sebelahnya lagi, Tuhan juga akan sediakan buat kamu. Bapak Ibu, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal keempat ayat 19. Saudara bisa lihat di layar kaca. Saya akan sampaikan firman-Nya demikian. Tuhanku akan menyediakan, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanmu. Saudara lihat ini, yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan kita. Sama-sama katakan dengan saya, yang Tuhan sediakan, belum semua, yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan saya, adalah keperluan saya. Tidak ada kata di nas ini berbicara tentang keinginan kita. Dan saya yakin saudara dan saya sudah mengerti mana keinginan, mana kebutuhan, dan mana keperluan kita. Untuk keperluan dan kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya, keuangan saudara dan saya, bisnis Bapak Ibu Saudara dan saya, rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya, studi sekolah Bapak Ibu Saudara dan saya. Bible jelas mencatat semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan sediakan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang membutuhkan yang namanya mukjizat. Kalau kita bicara tentang mukjizat, tidak melulu bicara tentang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata. Di dalam mukjizat ada banyak aspek Bapak Ibu Saudara. Contoh kecil, ketika usahamu sedang ditutup pintunya, sedang tertutup pintunya, Tuhan bisa buat mukjizat. Amin. Ketika keuangan kita sedang kembang kempis, besok bayar bagaimana ya? Bayar tagihan gimana ya? Cicilan bagaimana ya? Bayar karyawan bagaimana? Kontrakan bagaimana? Dan seterusnya. Tuhan akan berkata, aku menyediakan pertolongan bagi hidupmu. Tuhan akan berkata, aku akan membela hidupmu. Tuhan akan berkata, di saat pintumu tertutup, aku yang akan buka pintu-pintu bagi hidupmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat senang statement ini karena memang saya diajar oleh Tuhan. Dengar ya Fer, bahwa yang namanya Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Jangan lemas, Yesus saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Setiap hari kehidupan kita ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Kalau ada orang yang sedang menjelekkan kita, merendahkan kita, maki-maki kita, ngomongin kita dan lain sebagainya, tanggung jawab Tuhan adalah membela hidupmu dan membela hidupku. So Bible mencatat, jangan bela dirimu, karena akulah pembelamu yang sejati. Kemampuan saudara dan kemampuan saya dalam membela diri terbatas. Amin saudara. Biarkan Tuhan dengan caranya mengangkat hidup kita, memulihkan hidup kita, memberkati hidup kita, menolong hidup kita. Saudara tahu Raja Daud ya, dia punya kemampuan untuk membunuh siapapun. Tetapi ketika dia diudak-udak oleh musuhnya, oleh Saul, ditombak berkali-kali, justru keren perkataannya, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu karena Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Dengan iman sama-sama sekali katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini? Tuhan akan tolong. Amin. Ada pujian yang saya sangat suka sekali Bapak Ibu. Begini pujiannya. Yesus mengerti,
Yesus peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus peduli. Yesusmu peduli sama hidup kita. Amin saudara. Yesus itu mengerti. Jangankan mulut kita, bahasa tetesan air mata kita pun Dia tahu. Amin. Selalu saya katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau ada orang berani ngomong Tuhan engkau jahat, saya mau tanya balik, kejahatan apa yang sudah Tuhan buat? Kamu berdosa, Dia yang tanggung loh. Halo? Kita yang berdosa, Dia yang tanggung dosa kita. Tuhan jahat, Tuhan ambil anak saya, Tuhan ambil suami saya, Tuhan ambil istri saya. Pak Bu, jangan egois. Sang pencipta lagi mau sama ketemu ciptaannya. Dia ingin mendapatkan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bu, kalau suamimu dibawa kabur orang, marah gak Bu? Kayaknya ibu-ibunya kepahitan sama lakinya. Bawa kabur aja dah, bandot tua gue udah gak peduli Bu. Gue gak peduli pastor. Model kayak gini mah tuker aja sama gerondong lah. Makanan yang 25 perak tuh. Kalau wanitanya wanita normal, istrinya normal, pasti ngamuk. Sebaliknya Pak, kira-kira kalau istrimu dibawa kabur orang, marah gak Pak? Marah. Aduh pastor, istri model kayak begini bawa balsem, ambil aja lah. Jangan begitu Pak. Biar dikata bawa balsem, dia kan penolong Pak. Gak ada yang amin kan suami-suami kan? Kalau bisa aku tukir itu Pak barang itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sama-sama sekali katakan dengan saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Manifestasi tanggung jawabnya Dia adalah satu, Dia menyertai kita. Sama-sama katakan Tuhan menyertai saya. Ayo Bapak Ibu jangan lemas, Tuhan menyertai saya. Gini ya. Kalau saudara lemas, dunia tekan hidup saudara loh. Serius, I telling you the truth. Kalau saudara lemas, saudara ditekan sama dunia ini. Benar saudara. Tapi kalau saudara ngotot quote and quote gini. Enggak, saya punya Tuhan. Saya disertai Tuhan. Terserah deh orang mau ngomongin saya, mau jatuhin saya, mau hina saya disertai Tuhan. Saya keluar lebih daripada pemenang. Saya gak boleh balas, saya berkati, saya ampuni, saya pasti dibela Tuhan. Amin. Kalau saudara lemes-lemes, saudara-saudara disertai Tuhan. Setan bilang gak usah digangguin. Bunuh diri sendiri itu orang. Nah saya gak mau jemaat ini tuh lemes. Fight back, sama-sama katakan dengan saya fight back. Amin. Saudara ini ada di gereja anugerah, di gereja kasih karunia. Yang dimana gereja ini gak akan sentuh dosa saudara. Justru di gereja ini akan mengingatkan betapa how to go Jesus for our life every day. Amin. Saya mau tanya jujur, di sini siapa yang baca firman setiap bangun tidur angkat tangan kanannya? Setiap hari. Cuman 2. Sisanya kemana kata malaikat? Saya mau tanya, yang gak baca firman digamparin gak sama malaikat? Ditutup gak berkatnya sama malaikat? Itulah Yesusmu dan Yesusku. Engkau menjauh, Dia mendekat. Makin menjauh, makin mendekat. Makin jauh Dia kejar kita. Amin saudara. Makanya di gereja ini gak boleh, aduh dosa saya banyak, udah selesai. Tapi jangan buat itu lagi. Amin saudara. Dan saya kembalikan ke firman Tuhan. Tuhanku akan menyediakan semua, wah keren. Semua kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, semua keperluan dan kebutuhan kita
Itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, apapun kebutuhan saya, apapun keperluan saya, Tuhan pasti akan sediakan. Dan itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Saudara, ini saya cerita nih. Tadi di situ Tuhan tuh ajarin saya. Disuruh lihat Jonas, Sam Jonas, pemain drummer. Fer, denger baik Fer. Kamu gak usah pusing dengan uang. Uang itu benda mati yang dilegitimasi sama negara untuk menjadi alat tukar. Betul? Betul gak saya Bapak Ibu Saudara? Uang adalah satu benda mati yang dilegitimasi negara, yang disahkan negara untuk menjadi salah satu alat tukar. Untuk kita belanja, beli dan lain sebagainya. Kamu gak usah pusing sama benda mati. Gini. Kita belum punya pemain musik tetap yang benar-benar tetap. Itu pun Tuhan tidak biarkan kosong Bapak Ibu. Apalagi cuman benda mati. Halo? Walaupun kita seringkali besok siapa yang main ya? Besok siapa yang ini ya? Besok siapa? Gak usah pusing, aku yang sediain. Amin. Makanya saya mau jemaat penggembalaan gereja ini, jemaat yang berjemaat di tempat ini ataupun simpatisan berkunjung. Saya mau saudara tuh aktif. Kalau saudara nggak aktif, saudara ditekan sama dunia ini. Saudara boleh duta Kristus, boleh pastor, boleh gembala. Di luar sana maafkan saya, banyak pendeta stres, banyak gembala itu mau bunuh diri saudara. Kenapa kok bisa? Bisa. Karena dia mengizinkan dirinya ditekan oleh dunia. Dia tidak mengizinkan dirinya dipimpin, dituntun, dikuasai. Di apa ya istilahnya ya? Dieksploitasi sama firman gitu loh. Kalau hidup kita dieksploitasi sama firman, waktu ada, ini kayaknya nggak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Karena saya percaya firman-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Saudara, saya kalau khotbah kesaksiannya kesaksian nyata, enggak kesaksian orang lain. Waktu gereja ini buka 15 April ya. 15 April Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, secara kalkulasi jemaat, gereja ini sudah dipercayakan kurang lebih hampir 250 jiwa, pagi dan sore. Rata-rata segitu setiap minggunya. Sudah mendekati 300 saudara. Nah Bapak Ibu, saya bilang sama Yesus begini, Tuhan Yesus, Tuhan yang kusembah, yang kulayani. Aku mengalami dilematis. Satu, aku ini pendeta pure 100%, gak punya job lain, gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Aku gak punya side job, gak punya. Pure pendeta, istri saya memang kerja. Dan kami selalu terbuka masalah keuangan dan sebagainya. Saudara, waktu gereja ini belum buka, aku masih keliling-keliling kayak burung terbang saudara. Nanti ke Makassar, nanti ke Palangkaraya, nanti ke Ambon, nanti kemana. Kalau saya pelayanan, pasti saya diberkati Tuhan dan keluarga kami menikmati berkat Tuhan. Dan saya lihat 2 bulan gereja ini berjalan dari 15 April, Mei, Juni sekarang ya. Saya mulai melihat bangku sebelah sini sudah penuh, kesana-sana, kesana. Saya udah gak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Saya udah gak bisa terbang seperti burung liar. Karena saya dipercayakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus saya layani, doakan, gembalakan, sharing firman, dan lain sebagainya. Singkat cerita, entah gak tahu gimana, saya diberi kekuatan oleh Roh Kudus pada akhirnya. Oke, karena saya lihat banyak anak-anak sudah hidup, sudah bertambah-tambah, bermultiplikasi, tinggal sore ini nanti itu isi. Jadi sore dan pagi sama kuantitinya. Saya bilang, I dedicate myself for this church, aku bilang. Dan sudah 5 gereja yang aku closing Bapak Ibu. Itu artinya, secara pendapatan, saya tidak menerima apapun. Itu saya. But my big boss, but our big boss, Jesus namanya, dia gak silent. Dia bekerja dari sorga dengan caranya yang ajaib. Sampai hari ini, seluruh kebutuhan kami, pengeluaran kami, Tuhan sediakan. Hebat Tuhan itu saudara. Tepuk tangan buat Tuhan.
Dan sekarang saya udah gak ngiri lagi dan kepengenan, pengen khotbah di gereja A, B. Enggak, aku pengen khotbah di JCC aja. Dan aku tinggal ngabisin jadwal yang sudah terjadwal sepanjang sampai akhir tahun. Tahun depan aku akan terus lagi, Tuhan, aku mau di sini aja. Sama seperti pujian itu ya, ada pujian namanya, ku ingin tetap di sini. Amin Bapak Ibu. Soalnya bayangkan ada yang dari Riau, ada yang dari Pekanbaru, tadi pagi dari Manado, dari Medan, Papua, Irian, dari mana lagi tuh tadi ya? Biak. Can you imagine kalau mereka datang jauh-jauh, saya ada di Makassar atau ada di Lampung? Gak fair bos. Tapi saya bilang sama Tuhan, tunjukkan saya kebenaran firman-Mu. Aku gak mau ngalah Tuhan. Engkau yang berfirman, kebutuhanku Engkau yang cukupkan. Amin. Ada cerita, kisah nyata saudara. Satu kali saya antar istri saya benerin alisnya. Memang wanita itu penuh kepalsuan Bapak Ibu. Jangan kepahitan ya wanita ya. Are you agree with me brother? Dia langsung angguk-angguk. I'm kidding for that gitu kan. Alisnya itu asli tapi dibentuk, berarti kan gak asli gitu kan. Rambutnya sambungan, semuanya dah. Dagunya suntikan, pokoknya udah saya gak bahas itu ya. Ntar saya dikunciin sama dia lagi. Bukan berarti istri saya disuntik-suntik, enggak Bapak Ibu. Waktu saya anterin dia ke Pibros alis, cukup mahal. Rate-nya dari 8 sampai 15 juta ya. Ininya nih, di tempat itu. Saya gak ngomong apa-apa, dia cerita, Tuhan itu hebat loh. Tuhan itu baik loh. Kenapa C, kenapa Kak? Kan saya memang bisa bisa bikin makanan, bisa bikin cake, kue-kue. Nah waktu pandemik, kan namanya nyulam alis kan harus deket ya. Ya kan, ini muka yang nyulam di sini, muka yang disulam di sini kan jaraknya sejengkal kan. Gak mungkin dari jauh. Yang kiri bisa ke kanan, yang kanan bisa ke kiri saudara kalau dari jauh. Udah bapak-bapak gak bilang amin. Soalnya banyak bapak-bapak yang bentuk alis sekarang. Udah gini kan, udah cucok belum Mi? Jangan ya. Saudara, saya tanya, Kak sepanjang pandemik gimana tuh Kak? Saya mau cerita pastor. Jadi saya ini bukan hanya pintar Pibros alis gitu. Tapi saya memang dikasih talenta sama Tuhan untuk bikin cake, kue. Nah, permasalahannya kan gini Bapak Ibu Saudara. Katakanlah saudara jago, katakanlah saudara ahli dalam segala bidang. Kan final resultnya ada di tangan siapa Bapak Ibu? Saudara mau bikin kue martabak kayak rasanya paling enak sedunia, kalau Tuhan gak datengin pelanggannya bagaimana? Halo? Saudara boleh ngelamar kanan, kiri, depan, belakang, buang kayak siapa? Petrus menjala ikan kanan, depan, belakang seharian gak dapat apa-apa. Tapi waktu itu di tangan Yesus, kasih ke kanan Jo. Jadi itu barang. Angkut ikan semuanya. 2 perahu mau tenggelam. Singkat cerita. Memang 2 bulan pertama kami merosot pendapatan dari alis. Tapi saya disuruh Tuhan dituntun buat kue. Kita buat aja, banyak saudara. Kita gak tahu yang beli siapa. Dia iseng, dia posting ya sayang. Diposting di WA story-nya, diposting di IG story-nya. Sampai setahun, Tuhan beri keuntungan ratusan juta saudara. Hebat gak tuh Yesus? Tepuk tangan dong buat Yesus. Nah gak percaya, ini kisah nyata saudara. Apa sih yang gak mungkin bagi Tuhan? Tuhan pasti sediakan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti sediakan. Nah pertanyaan besarnya apa yang Tuhan sediakan? Yang paling sederhana. Tuhan sediakan pertolongan dan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Seburuk apapun hidup kita, kita pasti ditolong Tuhan. Why? Karena kita anak kesayangannya. Saya terserah deh mau argumen sama pendeta lain, berani saya. Oh karena dia kan udah jatuh dalam dosa, tetap ditolong Tuhan karena dia anak kesayangannya. Di dalam tubuh saudara dan saya ada DNA Yesus. Amin.
Kenapa kita disayang Tuhan? Karena 2000 tahun yang lalu tubuh saudara, tubuh saya, darah saudara dan darah saya diinjek dengan darah Yesus. Makanya yang dipandang sorga bukan saudara dan saya. Bukan karena amal ibadah saudara dan saya. Bukan karena bakti saudara dan saya. Tapi ada DNA Yesus. Dan kita terbebas dari DNA Adam. Terkutuk, dosa, sial, malang dan lain sebagainya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diberkati. Hidup saya berkemenangan. Ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini bukan sugesti, ini kebenaran. Waktu saudara sakit, saudara bilang sama Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan. Kok hasilnya mati? Dia terima mujizat kekal. Halo? Udah banyak masih orang gak terima, tapi saya doain malah dia mati, Pastor. Bos, kekasihnya mau ketemu kekasihnya, masa gak boleh? Harusnya kita gak usah nangisin dia yang ketemu Tuhan, nangisin diri kita sendiri. Kita harus fight setiap hari, bangun pagi. Bayar nih utang, bayar nih ini, bayar nih ini, bayar ini. Tapi gak usah takut. Kita disediakan pertolongan Tuhan. Sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, segagal apapun kita, Tuhan pasti tolong. Amin. Kita ditolong bukan karena pelayan Tuhan ya dokter siar ya, pengkhotbah ya, bukan. Tuhan tolong kita gak lihat rupa, Tuhan tolong kita gak lihat hati, Tuhan tolong kita karena memang Tuhan cinta kita sampai mati. Amin. Bukan berarti saya ini mengizinkan dosa, bukan Bapak Ibu, konsepnya gak kayak gitu. Tapi sadari dulu konsep dasarnya, bahwa dia sangat mengasihi kita, dia sangat mencintai kita, dia rela diapain demi kita. Masa sih cuman masalah 100-200 juta dia gak tolong? Masa sih cuman sakit, masa dia gak sembuhkan? Pasti permasalahannya bukan di dia, permasalahannya kitanya yang lemas. Amin saudara. Kitanya yang sering lemas. Aduh kayaknya gagal deh gue nikah deh. Aduh kayaknya utang gue gak kebayar deh. Aduh kayaknya laki gue bokek terus deh. Aduh utang gue kayaknya amsyong deh. Terus begitu. Kenapa sih gak diputar, gak dibalik saudara? Pasti ditolong, pasti dibela. Utang gue besok lunas, Tuhan kasih caranya, pasti dibayarin. Gue pasti dibela Tuhan. Kalau saudara balik kayak begitu, saudara akan menggenapi firman Tuhan. Kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Amin saudara. Saya udah gak mau pusing saudara sama hidup ini. Karena hidup ini udah bikin pusing. Udahlah, hidup saya pasti disertai Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Hadapi Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab kita adalah hadapi. Hadapi kehidupan ini. Tapi bukan hadapi dengan kekuatan kita. Hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini pintu-pintu saudara sedang tertutup, saudara gak usah marah. Saudara bilang, Tuhan, aku punya Tuhan. Tuhan yang berjalan di depanku, buka Tuhan. Aku lakukan bagianku apa? Bekerja, buka toko, jualan, dagang, melayani. Sisanya adalah bagian Tuhan. Membuat mujizat, menyediakan berkat, datangkan customer, dan lain sebagainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dari banyak aspek yang Tuhan sediakan, aku mau bahas satu aja. Tuhan tolong kita. Amin. Saya senang pujian, turunin satu aja. Pujiannya begini berkata, Tuhan selalu menolongku. Tahu Bapak Ibu? Selalu menjaga. Kata-katanya ini firman saudara. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Meskipun dijambak laki, dasar bini kurang ajar. Kalau Tuhan gak izinin itu gak bakal jatuh. Amin. Tuhan selalu menolongku. Pasti ditolong. Selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku. Everlasting Bapak Ibu. Selamanya Tuhan pelihara kita.
selamanya Tuhan tolong kita. Amin. Udah gak usah pusing sama mulut orang saudara. Gak usah pusing. Karena hidup itu udah pusing saudara. Udah jalanin aja apa tugas tanggung jawab kita. Buka toko, ke gereja, bekerja, ke kantor, berbisnis. Udah lakuin aja itu bagian kita. Kalau tiba-tiba ada masalah, ada jalan-jalan buntu, kita percaya Tuhan adalah jalannya. Jalan keluarnya, pintu berkatnya. Amin Bapak Ibu. Buat istri-istri saya pesan nih kepada istri-istri nih yang sudah bersuami istri tanpa mengurangi rasa hormat, bukannya menggurui. Ini zaman lagi susah ekonominya. Bahkan Bapak Presiden bilang 2023 ekonomi belum tentu pulih. Kita hargai, kita hormati, tapi kita tidak imani. Amin. Karena firman berkata 10.000 rebah boleh di sisi kananmu, 1.000 rebah boleh di sisi kirimu. Itu tidak akan apa Bapak Ibu? Artinya hidup saudara dan saya memang benar-benar di tangan Tuhan. Orang mau bilang resesi kek, di tangan Tuhan saudara gak akan resesi. Amin. Saudara dan saya dalam saktaahnya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Itu dipakai oleh Ayub Bapak Ibu. Yang iblis katakan terang saja kamu yang melindunginya. Nah kita ini more than Ayub. Kita ini lebih dari Ayub. Kalau Ayub dilindungi oleh saktaah Tuhan, saudara dan saya dilindunginya sama darah Tuhan. Darahnya Yesus. Makanya gak ada yang bisa mengalahkan saudara. Gak ada yang bisa ngerendahin saudara. Kalaupun faktanya ada, ujungnya, resultnya, kita yang keluar lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan, bangkit berdiri.